Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sosiologi Ekonomi Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Srianti Permata SPD MPD. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja perkenalkan, saya Mutawadia dengan NIM 190303086. Kemudian ada Nur Hasana NIM 1903089. Selanjutnya ada Mariana NIM 190303085. Kemudian Sinar NIM 190303093 dan yang terakhir ada Lutfi Al-Hakim NIM 190303070. Kami dari kelompok 6 akan membahas terkait kerja, pekerjaan, dan organisasi. Dunia kerja merupakan dunia tempat sekumpulan individu dalam melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun organisasi. Masyarakat menyadari bahwa sumber daya manusia adalah salah satu unsur dalam organisasi yang mempunyai peranan penting bagi kelangsungan organisasi tersebut. Sehingga maju mundurnya organisasi tergantung pada peran yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Materi pertama yaitu tipologi pasar tenaga kerja. Industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar ruang kerja, guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan hubungan. Jadi dalam tujuan pembangunan ketenagakerjaan itu digolongkan menjadi 4. Yang pertama itu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal. Yang kedua, menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan internasional. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan kekeluargaan. Mengenai ciri-ciri tenaga kerja, itu di mana tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Apabila tenaga kerja tersebut telah bekerja, maka mereka akan menerima imbalan berupa upah atau gaji. Kedua itu tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia atau SDM yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan. Materi kedua, tipe sektor formal, tipe informal, dan tipe subsistensi. Materi selanjutnya adalah sektor formal dan informal. Sektor formal, Perkin et dalam garis Mardani dan Satriawan 2018 membagi pasar tenaga kerja menjadi 3 bagian, yaitu sektor formal perkotaan, sektor informal perkotaan, dan pasar kerja pedesaan, baik pria maupun wanita. Pada pasar ini terdapat sektor pemerintah dan perusahaan besar seperti bank, perusahaan asuransi, pabrik, dan pedagang. Masyarakat dapat bekerja pada sektor ini dengan fasilitas yang lebih modern daripada jenis pasar kerja lainnya, dan merupakan daya tarik tersendiri adalah tingkat upah yang tinggi dan menawarkan pekerjaan yang menarik. Salah satu alasan mengapa tingkat upah lebih tinggi karena yang bekerja pada pasar tersebut kebanyakan memiliki pendidikan tinggi dan menengah dari berbagai penjuru daerah. Sektor informal perkotaan yang di dalamnya terdapat perusahaan yang lebih kecil, terkadang tepi jalan merupakan tempat menjual atau toko dan tempat produksi berbagai jenis barang dan jasa mereka. Kadangkala mereka harus berkompetisi dengan perusahaan yang lebih besar dan terkadang mereka harus eksis pada permintaan yang tidak menguntungkan bagi sektor formal. Nah, definisi kerja sektor informal di Indonesia terbagi atas 3. 1. Sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah. Yang kedua,
Sektor yang belum dapat menggunakan karena tidak mempunyai akses bantuan meskipun pemerintah telah menyediakannya. Yang ketiga, sektor yang telah menerima bantuan pemerintah tetapi bantuan tersebut belum sanggup membuat sektor tersebut mandiri. Adapun tipe subsistensi, dalam analisisnya, Lewis mengatakan bahwa di sektor subsistensi, sebagian dari tenaga kerja produksi batasnya adalah sangat minimal atau dianggap nol dan tidak serendah produksi. Tingkat upah mereka masih mendapatkan tingkat upah yang memungkinkan untuk mempertahankan hidup keluarganya. Tingkat upah disebut dengan tingkat subsistensi atau cukup hidup. Materi ketiga, migrasi tenaga kerja di Indonesia. Migrasi tenaga kerja Indonesia. Upaya mengatasi permasalahan hidup atau kemiskinan dan tujuan-tujuan positif lainnya mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan gerak penduduk, baik yang bersifat permanen, non-permanen, internal maupun internasional. Program-program pembangunan di Indonesia juga telah meningkatkan mobilitas penduduk Indonesia. Jumlah pelaku migrasi internal jauh lebih banyak dibandingkan dengan pelaku migrasi internasional. Fenomena migrasi menunjukkan jumlah penduduk yang merupakan migran recent terus meningkat dari waktu ke waktu, begitu juga dengan pelaku migrasi internasional. Adapun motif yang mendasari terjadinya migrasi yaitu ada dua. Motif yang pertama yaitu mereka bekerja ke luar negeri dengan tujuan untuk menjual tenaga, keterampilan, atau kepandaian mereka. Biasanya arus utama aliran tenaga kerja motif ini berasal dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju, atau dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya, atau dari negara-negara surplus tenaga kerja ke negara-negara yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Adapun motif yang kedua yaitu mereka bekerja ke luar negeri sehubungan dengan penjualan teknologi ataupun penanaman modal. Arus utama dari motif kedua ini adalah umumnya dari negara-negara berkembang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok Kenang mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video.